بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita sudah memasuki hari yang ke-13 di bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tepat hari ini tadi adalah hari lahirnya Rasulullah. Begitu mulianya Rasulullah, 14 abad lebih tetap diadakan perayaan hari kelahirannya. Ini satu pertanda orang yang mulia itu tidak akan pernah dilupakan orang lain. Rasul pernah menegaskan untuk mahasina mawaddatum. Ketika orang itu sudah meninggal dunia, yang baik-baiknya saja yang kita ingat dan kita sebut. Artinya orang yang sudah meninggal dunia sekalipun kita tidak boleh untuk meremehkan atau menceritakan tentang kejelekan ketika dia masih hidup. Apalagi orang yang masih hidup, masih ada. Nah, disinilah bahwa kadang-kadang apa yang kita katakan tidak sesuai dengan aturan agama dan aturan Allah. Di dalam Burdah ditegaskan, Astaghfirullah min qaulin bila amalin. Kadang-kadang kita berkata-kata menurut kita itu benar, tapi tidak benar menurut orang lain dan menurut agama. Satu contoh, ketika ada teman kita beli motor itu beli motor mendingan beli motor yang agak second tapi gak kredit. Padahal yang kredit dia, yang bayar dia. Kenapa dia yang repot, kan gitu masalahnya, Pak. Terus ada lagi perempuan, dia punya kalung kuning. Kan kalau kuning, Pak, identik dengan emas, manja. Tapi karena si perempuan ini tidak merasa ini emas, aspal artinya, asli tapi palsu. Dulu beberapa waktu yang lalu pernah dari Landasan Mulim untuk ke DJM Banjar Pasir. Di dalam taksi itu ada 2 orang tante-tante, artinya perempuan yang sudah mulai berumur. Yang satu punya kalung sampai ke dada, Bang, kuning, punya gelang kuning. Terus kata Pak Supir, Bu, hati-hatimu di Banjar, banyak copet, banyak orang yang melirik ketika kita berpakaian yang sangat menarik, artinya ini kan bahaya. Si ibunya bilang, Pak, kata ibunya, kalau ada copet pengen kalung aku beriakan, artinya aku serahkan. Karena apa? Ini cuma 25.000. Artinya, Pak, kalau kita merasa milik kita itu cuma sederhana dan biasa, kita tidak mungkin membanggakannya. Artinya apa? Kita yakin semua yang kita miliki ini adalah titipan Allah dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita menjadi umatnya Rasulullah, jangan pernah kita memandang remeh orang-orang yang sekitar kita. Sedikit kita bercerita tentang lahirnya Rasul. Rasul dilahirkan di tengah-tengah peradaban yang sangat luar biasa jahiliyah. Bayangkan, Pak, seorang perempuan kalau pengen dia punya suami, dia harus hamil duluan dari beberapa orang laki-laki. Terus ketika dia melahirkan, mirip siapa? Mirip bapak, misalnya bapak yang jadi suaminya. Bayangkan begitu hinanya seorang perempuan ketika itu. Tetapi ketika Rasulullah dilahirkan di peradaban yang sangat tidak punya adab ini,
ada seorang pemuka orang Quraisy, tidak lain adalah paman dari Nabi sendiri, Abu Lahab. Dia gembira dan senang ketika lahir Rasul, ketika lahirnya Rasulullah. Ada seorang pembantu Abu Lahab yang bernama Suwaibah. Kata Suwaibah, wahai pertuananku Abu Lahab, keponakan sampeyan sudah lahir, dia sangat ganteng dan sangat putih dan rambutnya itu keriting, hidungnya mancung, bayadha'u hamra, artinya putih bersih. Abu Lahab pun gembiranya luar biasa dan dia mengatakan, Suwaibah, kalau memang benar anak keponakanku memang seganteng dan sebagus yang kamu ceritakan, kamu aku merdekakan. Di zaman dulu Pak, punya seorang pembantu itu bukan sekedar digaji tapi dibeli. Di zaman dulu. Ternyata Abu Lahab melihat Rasul kecil tersenyum, Abu Lahab pun tersenyum. Karena senangnya dengan lahirnya Rasulullah inilah Abu Lahab ketika malam Senin Pak mau break santai. Padahal beliau tidak beriman kepada Allah. Beliau tidak percaya dengan kenabiannya Rasulullah, tapi dia senang. Tapi sebaliknya, Rasul punya paman yang bernama Ammar bin As, atau yang kita kenal dengan Abu Jahal. Beliau ketika itu percaya dengan cerita-cerita para sahabat-sahabatnya tentang kehebatan Nabi. Tetapi ketika di depan Nabi, dia selalu memusuhi dengan Nabi. Kalau kita sekarang kan beda Pak, di depan baik, di belakang. Makanya lu teringat pesan daripada orang-orang tua dulu. Kamu jangan pernah bangga, senang ketika dipuji orang di depan. Karena apa? Besar kemungkinan kamu akan dihina di belakang. Tetapi senanglah kamu, santailah kamu, sabarlah kamu ketika orang menghina di depan. Karena besar kemungkinan orang bangga ketika kamu di belakang. Coba kita lihat anak Pak. Ulun secara pribadi ulun jarang memuji anak. Selalu sesuatu yang kurang yang ulun teliti. Kenapa ini, kenapa ini, kenapa ini. Tapi ketika dia punya kelebihan, ulun diam. Supaya jangan kata orang sekarang tuh manja. Nah kalau sudah manja Pak, ini bahaya. Anta lilal amatu rabbataha, anak ini lebih berkuasa dari orang tuanya. Sebagai contoh, kadang-kadang orang tuanya cuma kendaraan Supra gitu, anaknya SOP. Kata yang anak, kalau ulun Pak mengendarai Supra ditaruh di mana atau artinya Supra. Tapi papanya, ayahnya rela demi anak. Ini zaman sekarang. Memang kewajiban orang tua adalah membiayai keperluan yang diperlukan anak. Tetapi kita harus punya prinsip. Makanya Rasulullah ketika kecil, usia 8 tahun beliau sudah berpikir dewasa. Karena beliau diasuh oleh seorang paman yang bernama Abu Thalib, yang Abu Thalib ini dalam keadaan sederhana dan punya anak banyak. Beliau bekerja, ikut mengembalakan. Inilah satu contoh, satu tauladan yang luar biasa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam pribadi jiwa Rasulullah semuanya menjadi contoh. Bayangkan Pak, pernah pada suatu hari ada preman. Dia ingin menguji kesabaran Nabi. Ketika Nabi lewat, dia muntahkan makanan yang ada di mulutnya ke muka Nabi. Coba orang kita Pak, menceleng aja mana apa lawan ini. Lo jual, gua beli orang lain. Tapi Rasulullah pribadinya preman. Kalau kita nih Pak berhadapan dengan orang baik, kita akan baik. Tetapi ketika kita berhadapan dengan orang yang jelas-jelas tidak baik, apakah kita bisa baik? Tetapi pribadi Rasul,
Mungkin dia tidak sengaja, kata Rasulullah. Padahal ketika itu Nabi ingin pergi ke masjid. Besok harinya Pak, ini preman memuntahkan lagi makanan ke mukanya. Nabi pun berkata di dalam hati, mungkin dia ingin mencoba kesabaran itu. Hari ketiga dia muntahkan lagi. Nabi pun diam. Semoga dia sadar atas perbuatannya itu tidak benar. Ahsin ila ma'asaya. Inilah kehebatan Rasulullah. Hari berikutnya lagi Pak, preman tadi nggak ada lagi, hilang di tikungan. Cara bahasa ini itu katulahan. Nabi pun bertanya kepada kawan-kawannya, guys, bahasa sekarang, bro, teman kalian yang sering kesini mana? Kami sangat senang dia sekarat, dia sakit keras. Jangankan keluarganya, tetangganya, orang satupun tidak ada yang suka. Kami ingin dia mati. Artinya orang ada nasukanya kan, tapi Nabi dengan hati yang luar biasa. Karena lewat di situ Nabi pun datang. Dilihat Nabi tidak bisa duduk. Nabi pun ketika itu menengok, tapi bukan dengan mengucapkan salam. Inilah kita dianjurkan ketika orang sakit, kita dianjurkan untuk sekedar melihat. Nabi pun melihat. Preman tadi langsung menangis. Ternyata apa yang sudah Allah lakukan membuat aku sadar, setiap perbuatan yang tidak baik pasti akan mendapat sesuatu yang tidak baik. Beda dengan engkau, wahai Muhammad, sekarang asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau memang seorang Rasulullah. Dengan pribadi yang baik tersebut, orang yang jelas jahat beriman kepada Allah. Dipikir dulu, jangan gara-gara hayam kita jadi masalah. Kenapa dulu jadi gara-gara ayam? Yang namanya di kampung Pak, ayam itu kan ayam, dia bebas. Pada suatu hari ayam tadi membuang kotorannya di belakang di teras rumah orang tadi. Mana ayamnya? Kayak ampunnya juga. Ya ayam jelas ada bakal. Gimana disambut ampunnya tadi? Lalu dia sambil berkata-kata, balik dia ayamnya ya. Padahal ayam itu kan wajar Pak. Akhirnya yang punya ayam pun sarik. Nampak kan? Jangan sarik dua ayam, sarik dua kok. Nanti seorang jago terus. Padahal sebenarnya pribadi yang baik itu mencerminkan hati yang baik. Makanya ulun ingat beberapa waktu yang lalu kurang daerah Riananda pengajian dalam setiap malam Jumat. Sidin itu asalnya pemabuk, peminum dan sebagainya. Lalu alhamdulillah dalam beberapa tahun disadar. Lalu bertakut, Ustaz, ulun ini banyak masalah dalam Allah. Supaya hampir beberapa puluh tahun sesudahnya, umur sudah 43. Terus lagi masalah minum-minuman, ada hitungan lagi. Kenapa dulu jadi saja tertangkap, kedua lagi ini gara-gara mau obat ditangkap polisi. Kan jadi bagus dulu ditangkap polisinya, ditangkap mau obat tiba keluar saja. Kenapa dulu jadi sadar? Duit tidak ada lagi, kenapa obat tidak ada lagi, minum tidak ada lagi. Itu orang gawe disadar ternyata orang bapak kerja keseharian cukup, alhamdulillah. Jadi selama ini ulun tuh sadar. Cuma yang ulun tanyakan, apakah dosa ulun diampuni Allah atau tidak? Itu ujungnya. Ujar ulun, selama dosa kita hanya berhubungan dengan Allah, sebesar apapun Allah pasti mengampuni. Tetapi kalau ada hubungannya dengan manusia, Allah tidak akan mengampuni kecuali dia minta maaf kepada orang yang dia salahkan. Nah ini nanti tadi bahaya benar Pak.
Pernah kita misalnya memfitnah orang, menjelekkan orang, atau istilah bahasa orang sekarang kan mencemarkan nama baik. Allah tidak akan mengampuni kecuali kita minta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi tersebut. Tetapi selama kita hanya dosa kepada Allah, Allah tidak akan membiarkan orang ke dalam perbuatan dosa, dosanya habis. Kayaumen waladatu'um. Nah, yang kita khawatirkan itu hablum minallah, bagus. Jangan sampai hablum minan nasnya ini kita ada masalah. Makanya Rasulullah itu Allah tegaskan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus ke dunia ini supaya pribadi-pribadi masyarakat itu menjadi baik. Yang kita harapkan itu cuma satu, kita tidak punya masalah. Barang siapa, kata Rasulullah, dalam waktu 3 hari dia punya masalah, kemudian dia tidak bertegur sapa, maka semua amal perbuatannya dihapus oleh Allah. Hanya dosa yang ada. Misalnya 2 lagi dilimpa, nah ini ya juga siap sudah. Sore tadi menjam, talunya 2, jamunya 2, kangkirnya pulang, sudah siap nih. Malam Jumat Sunnah Rasul. Maka maulah seorang madunya di 3 situ, enggak lama-lama sedangkir yang betangking itu awal yang 2-3 ronde dari minum main habis acara balik ke rumah. Nah ketika itu istri kita mengatakan, maaf ulun tuh uyuhan, ulun tidak kalah, kayaknya aja lah. Maka disitulah malaikat memberikan laknat kepada itu perempuan sampai waktu pagi. Artinya dia jangan minum jamu betul-betul, beri kode dulu. Jadi ulun pernah bertakung lawan adik sekolah dulu wasit. Jadi Ibu Sinta yang tukang peragangan Pak, yang di titik kan sih itu peraga, itu kata-kata yang bisa dipahami, tidak punya kata-kata, tidak punya huruf. Yang peraga ini di ulun tuh ketika itu dulu ada Musa, biar kalau mau peragakan hubungan suami istri itu biar ini macam-macam. Jadi kita ngomong kan biasanya kita kalau maaf lah kayak ini lah. Kan kalau mungkin dia itu kayak apa? Ini nah, rajin ini, artinya pakai kode, ya. Jadi kita ini, artinya ada kawan nih. Artinya harus konsultasi dulu, musyawarah, kawai. Nah, ya toh siap saya lagi. Selama kita mengajak istri kita kada mau punya dosa. Tapi dosa istri karena kita jangan menyalahkan istri kita dulu. Karena kita tak mengajak. Harusnya kan berunding dulu sama punya anak. Ana atafakharu bikum bi kasrati auladikum. Kata Rasulullah, aku bangga dengan kalian yang punya anak lebih dari 2. Banyak itu dalam istilah bahasa Arab lebih dari 2-3. Pertanyaannya, apakah boleh orang cuma 1 punya anak cukup? Jangan Pak. Bikin aja terus. Tapi kalau sudah 3, nah baru. Belum alhamdulillah sudah. Sudah 3, jadi senyantai aja lagi. Amal masih biasa kumpul aja terus Pak. Artinya maksud belum jangan ada kita menginginkan sudah cukup. Karena Rasulullah tidak akan pernah bangga kepada kita. Nah ini bukan sekedar mengatakan, tadi punya anak 7 Pak. Cuma kadang-kadang keyakinan kita, jangan 3, jangan 2, ini 1 aja nah. Kada kawan kosan.
Kuotanya aja seminggu 50.000. Tapi ini banyak yang kuota sakti. Dalam Excel Adi dulu sekotakan keluar dia. Dulu kan kenapa dia dijual pulang ya bu gitu kayaknya dulu keluar memakai. Kan sekotak kepada harganya berapa? Anaknya persatuannya 15.000, kan dijual orang 25, 30. Banyak sekarang Pak punya anak satu tapi biayanya melebihi anak orang 2, 3, 4. Bukan berarti kata-kata orang dulu itu salah. Banyak anak banyak rezeki. Maksudnya bila banyak anak kita rajin mencari rezeki. Itu yang satu sekolah ini, yang satu sekolah ini, yang satu sekolah ini. Tapi yakinlah kalau Rasulullah menganjurkan pasti ada jalan keluarnya. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kita ini pengen kemudahan yang kita dapat terdahulunya. Padahal kesusahan dulu baru kemudahan. Nah kemudian lagi Rasulullah SAW ini beliau selalu mengajarkan kepada kita untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini pesan Rasulullah. Kebaikan seseorang itu kata Rasulullah, dia selalu melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain, bukan yang tidak berguna. Inilah tujuannya kita bermasyarakat. Makanya Pancasila itu diambil memang dari rukun Islam yang 5. Seperti apa? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita wajib percaya kepada Allah. Esa itu kan satu. Jadi ada. Nanti di Sumatera, Pak Budi, Ustaz, kalau orang Kristen gimana Ustaz? Tuhannya kan 3. Kata Allah, memang mereka percaya dengan Tuhan, cuma Tuhan mereka tidak satu, itu dia. Artinya kan ketuhanan yang Maha Esa, mereka percaya kepada Tuhan. Tapi kita di Indonesia, kata Allah, ini adalah menghormati umat beragama. Cuma itu memang diambil dari rukun Islam yang pertama. Yang kedua, atau Pancasila yang kedua, nah ini kita ini perlu juga Pancasila S2 kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika kita salat, berdiri sama tegaknya, bukan sama tingginya kan? Kan ada yang tinggi rendah. Ketika rokok sama kita, ketika sujud sama. Gak ada yang beda. Terus Pancasila yang ketiga, persatuan Indonesia. Ketika Ramadan, semuanya orang menghormati Ramadan. Semuanya orang menghormati Ramadan. Bahkan orang Muslim sekalipun menghormati. Tidak ada yang namanya warung bukan. Nah ada tutup, berarti sekalian kan. Ya kan? Warungnya tutup, kita dibuka, aneh juga. Warung apakah itu? Sila yang keempat. Nah, dalam Islam ada yang namanya rukun zakat. Zakat ini kebersamaan supaya rakyat-rakyat yang tidak mampu dapat merata. Kenapa ngalami ini? Apa sebenarnya? BLT. Cuma hal ini masuk di dapat juga. Maka kerakyatan kan memang standarnya aja kayak zakat tuh namanya. Bilanya orangnya sugih itu kan boleh menerima zakat. Ini berhurupan tukaran. Yang satu zakat kepada A, yang A kepada B, yang B kepada A. Maksudnya apa? Yang penting kita mengeluarkan datanya. Itu namanya tukaran. Dalam Islam, dalam Pancasila tidak seperti itu, harus merata, sama berapa. Ini rakyat yang pada mampu kayak apa? Supaya inya mampu juga kayak orang. Terakhir, keadilan sosial. Kita itu sebenarnya ketika sudah mampu, sudah ini itu,
maka dianjurkan kita untuk menghadap ke Baitullah, mohon kepada Allah. Pergi haji di Mekah itu semua orang sama, mau kulit putih, kulit hitam, kulit batak, sama aja. Bangsa apapun tidak ada yang beda. Makanya Rasulullah itu diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semua orang mendapatkan rahmat. Semua orang punya hak untuk dihormati dan dimuliakan. Nah, ketika itulah semua umat Islam tertuju kepada satu tempat. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang selalu menjalankan syariat-syariat yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah. Kita selalu bisa mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan kebersamaan kita mendapat rahmat dan syafaat dari Allah dan Rasulullah. Mudah-mudahan dosa kita, keluarga kita diampuni Allah, dan mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Belum minta maaf, minta halal, minta Allah. Mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian Bapak-Bapak sekalian, tausiah yang disampaikan